Siap, kamu terus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bapak wajahnya menambahkan kesan. Wah, terima kasih. Siap, Luar biasa dalam siap. Kemarin kita sudah melaksanakan observasi, kemudian saya juga melaksanakan observasi pada tanggal 8 Maret 2024 sesuai dengan jadwal di mana IPAS yang Pak Sopirandi laksanakan. Nah, kemudian kita hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi sesuai dengan ini. Hari ini Pak Sopirandi sehat ya? Sehat Pak. Alhamdulillah. Sehat. Semangat. Harus semangat itulah yang akan membuat kita menjadi lebih bergairah dalam bekerja. Betul sekali Pak. Sudah nanti waktu kemarin ngajar IPAS ya di kelas berapa tuh Pak Sopirandi? Kita di 10 LPL 2 ya. Apa yang kira-kira yang Pak Sopirandi rasakan? Kita sesuai dengan ini ya dokumennya, observasi yang disesuaikan dengan PMM yang Pak Sopirandi ajukan di PMM. Fokusnya tentang disiplin positif. Nah, kira-kira apa yang Pak Sopirandi rasakan atau yang lakukan ketika melaksanakan observasi yang kemarin? Oke, baik Pak. Pertama, mengapa saya kemudian memilih disiplin positif dari banyaknya dimensi yang ada di PNM ya? Karena pertama setelah saya melihat itu bahwa fokus siswa itu yang paling penting di antara yang lain. Meskipun kita menggunakan metode yang bagus sekalipun, tapi tanpa ada fokus dari peserta didik, itu menurut saya kurang akan berhasil secara optimal. Maka disiplin positif inilah yang kemudian menurut saya hal yang dipilih oleh saya. Kurang lebih seperti itu. Tujuannya untuk lebih mengoptimalkan model dan metode yang bisa kita. Sini yang pertama di fokus perilaku nih Pak. Ya, siap. Tentang bagaimana Pak Sopirandi melaksanakan refleksi dinamika kelas, kelas. Kira-kira Pak Sopirandi melaksanakan itu enggak? Baik, ini salah satu poin yang penting ya Pak ya. Kita kemudian menerapkan disiplin positif karena di sini disiplin tidak akan bisa jalan tanpa adanya kesepakatan kelas. Dan kesepakatan kelas juga di sini tentu saja ada dinamika di kelas itu. Maka saya sebagai guru pada tahap awal bagaimana kemudian melakukan atau meramu dinamika di kelas itu untuk kemudian dijadikan kesepakatan kelas. Itu Pak yang kemudian itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan Pak. Seperti kemarin kita lihat itu ya. Kita melihat Sopirandi sudah melaksanakan apa yang sudah diinginkan. Kemudian ini kan ada perilaku yang dianjurkan sama perilaku yang dihindari. Betul. Yang dianjurkan ini bersikap apa yang perilaku yang dianjurkan? Oke. Mungkin Bapak kemarin juga sudah melihat pada saat mengobservasi saya sebelum kemudian kita masuk kesepakatan kelas gitu ya. Pertama saya tadi merefleksikan. Lalu kemudian di sini ada rubrik tentang adaptif gitu. Guru harus bersikap adaptif. Nah, di bagian setelah kita menentukan kesepakatan kelas, mungkin Bapak bisa melihat waktu itu saya kemudian menawarkan kepada anak-anak apakah kesepakatan kelas ini ada yang ingin dirubah. Nah, maka di sini saya melakukan perilaku yang nomor 3 ini Pak. Guru bersikap adaptif, bersedia mengubah kesepakatan bila diperlukan. Makanya saya memberikan kesempatan kepada siswa apakah mau diubah atau tidak dari kesepakatan yang sudah. Dan saya melihat itu Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Kemudian kita lihat yang di fokus perilaku yang kedua nih Pak Sopirandi. Ya, siap. Apakah Pak Sopirandi merasa ketika dalam belajar itu sudah melaksanakan perilaku yang diajukan ini? Ya, baik. Di sini ada perilaku di mana memberi pujian dan penguatan pada sikap positif. Mungkin Bapak pada saat saya berada di tengah-tengah di materi kegiatan inti, ada saya melakukan tanya jawab di mana ada siswa di situ yang menjawab dengan benar. Bapak mungkin sudah melihat saya juga memberikan pujian kepada mereka gitu kan, bagus gitu, mantap gitu. Dan kemudian selain itu pada anak yang ketiga yang waktu itu anak menjawab tidak kurang tepat, saya tetap memberi feedback yang positif kepada anak-anak itu Pak, supaya mereka juga tidak merasa yang berkecil hati walaupun jawabannya salah belum tepat gitu, tapi saya kemudian tetap memberi penguatan kepada mereka. Bagus sekali itu. Yang ini yang memberikan yang poin 3 itu. Ya, nah di sini saya mengaku suatu perilaku positif seperti Bapak lihat masih di kegiatan inti gitu ya. Ketika anak kemudian kan saya meminta mereka untuk kemudian mencatat terlebih dahulu
situ saya memberikan satu respon yang positif Pak. Jadi kemudian di perilaku di sini kita mengakui bahwa anak itu sudah nurut lah gampangnya begitu, maka saya kemudian sampaikan ke mereka gitu, terima kasih, apresiasi kepada mereka. Nah ini yang perilaku yang dihindarinya nih Pak Sofyan. Ya, ini enggak kayak merasa enggak Pak Sofyan ini tidak konsisten memberikan penguatan? Nah, saya sih merasa bahwa saya selalu konsisten, baik di kegiatan awal, inti, bahkan sampai di kegiatan akhir. Bahwa saya selalu memberikan penguatan. Karena kalau kita tidak konsisten, bahayanya itu bukan hanya pada satu orang itu saja, tapi nanti anak-anak juga akan melihat saya seperti pilih kasih. Maka saya harus tetap konsisten. Ya, saya melihat itu Pak Sofyan nanti bisa memberikan apa ya aura yang positif, positif kemudian gitu kan, luar biasa sekali. Dan terutama bahasa gaulnya itu bisa membedakan antara guru muda sama guru muda. Supaya kita tetap in sama mereka. Iya. Nah kemudian kita beralih ke fokus perilaku yang ketiga. Oke, siap. Kira-kira Pak Sofyan tadi sudah melaksanakan perilaku yang dianjurkan ini? Ya, saya mungkin Bapak sudah melihat ya pada saat saya melakukan masih di kegiatan inti tapi di bagian-bagian akhir, kebetulan ada peserta didik yang memegang HP. Lalu saya kemudian ingatkan kepada mereka, tapi saya tidak hanya mengingatkan saja, tapi saya juga meminta mereka agar kemudian menyadari konsekuensi logis dari misalkan tindakan mereka yang kurang positif di kelas itu. Artinya bahwa kalau mereka tidak memperhatikan main HP, konsekuensi logisnya mereka akan nggak ngerti pelajaran saya, nggak paham. Dan itu saya ingatkan kepada mereka. Karena kalau hanya saya larang, mereka ya mungkin akan mengikuti saja perintah saya. Tapi kesadaran metakognisinya dia tidak ada, sehingga saya perlu kemudian mengajak mereka juga untuk menyadari konsekuensi logis dari apa yang mereka lakukan di kelas. Itu Pak. Kalau ada anak yang tidak fokus, akan bermain dengan sesama temannya sendiri gitu. Kira-kira Pak Sofyan ini apa yang dilakukan Pak? Ya, tadi Pak ini masih terkait dengan di sini ya, terkait dengan konsekuensi dan kemudian bagaimana agar mereka memperbaiki perilaku. Ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya di kelas, biasanya saya berusaha untuk kemudian menyadarkan mereka, mengajak mereka berpikir. Karena apalagi usianya kita di SMP kan sudah dewasa Pak, sudah bukan saatnya lagi kita hanya memberi perintah-perintah saja, tapi lebih kepada kita ajak ngobrol. Beberapa orang kedewasaannya itu supaya mereka tidak hanya belajar secara kognitif saja, tapi afektif mereka juga kemudian bisa tumbuh dengan baik dengan menyadari setiap konsekuensi dari yang mereka lakukan. Kemudian di poin yang perilaku yang dianjurkan ini yang poin yang kedua nih Pak Sofyan, dilakukan sudut pandang perilaku. Apakah dilakukan sama Pak Sofyan juga? Ya betul. Kadang-kadang ketika anak melakukan suatu kesalahan atau mereka mungkin seperti tadi menggunakan HP, saya ingin tahu kenapa sih gitu. Mungkin tadi Bapak juga ikut mendengar ya kalau mereka ada katanya ingin sedikit melihat apa notifikasi atau apa. Jadi saya juga berusaha mendengar gitu. Mengapa mereka melakukan. Nah, ada perilaku yang dihindari. Ya, siap. Guru kehilangan kesabaran dalam membantu peserta jadi menyadari konsekuensi perilakunya. Apakah Pak Sofyan nanti kehilangan kesabaran? Rasanya gimana? Iya, baik Pak. Jadi mungkin Pak ya kalau dulu saya sering agak kurang sabaran. Tapi belakangan setelah saya juga belajar tentang KSE, keterampilan sosial emosional, saya menyadari bahwa kadang marah itu bukan jawaban atas solusi yang kita inginkan di dalam kelas. Jadi saya berusaha menyadarkan diri saya, self regulation terhadap diri saya juga agar saya bisa lebih sabar Pak. Jadi sekarang saya menurut pandangan saya ya, itu saya bisa lebih kalem, tenang gitu untuk merespon apapun yang terjadi di dalam kelas. Walaupun anak ribut, betul sekali Pak, betul sekali. Menganggap mereka adalah generasi bangsa. Betul. Dan kalau kita arahkan sudah berperan alam mereka. Benar, setuju dengan yang disampaikan Bapak. Kemudian yang poin yang perilaku yang dianjurkan yang nomor 3 memberikan dukungan dalam melakukan perbaikan perilaku kebaikan. Apa yang dilakukan sama Pak Sofyan? Saya lakukan ini baik di dalam kelas ataupun di luar. Mungkin di dalam kelas Bapak lihat. Di luar pun saya lakukan Pak. Karena kadang-kadang mungkin Bapak sering lihat karena ruang kita sebelahan ya. Saya sering manggil anak-anak itu dalam bentuk dukungan juga. Jadi anak yang saya panggil bukan saja anak yang nakal misalkan begitu, tapi yang dia sudah menunjukkan hal baik pun saya panggil, saya beri apresiasi. Selain itu di dalam kelas pun saya berikan apresiasi kepada mereka agar yang lainnya ketika mereka itu ingin berbuat baik
sudah secara observasi berdasarkan panduan yang dimiliki sudah kita bahas di Pak Sofyan. Siap, siap. Sekarang kira-kira untuk pengembangan diri Pak Sofyan nanti supaya ke depan lebih baik lagi, menurut Pak Sofyan nanti apa ya gitu kan? Yang pertama tentu saya tadi Pak Presiden sampaikan, saya ingin memperdalam lebih lanjut lagi tentang HSE tadi, keterampilan sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional. Karena saya pikir itu terkait langsung dengan disiplin positif ini. Sehingga saya mempelajari dari sebagai contoh di PNM Pak. Saya coba ada banyak belajar mandiri di PNM. Jadi yang pertama yang saya lakukan adalah itu mempelajari secara mandiri. Yang kedua adalah saya berdiskusi dengan rekan-rekan di PMP. Saya kadang ngobrol dengan Bapak gitu sebagai wakil kurikulum, bagaimana mengatasi dinamika di atas kelas. Kira-kira itu yang akan saya lakukan ke depannya. Menurut Pak Sofyan tadi PMM bermanfaat nggak sih? Bagi saya bermanfaat Pak. Karena pertama di situ begitu banyak tema yang bisa dipelajari. Kedua, kita bisa belajar secara fleksibel tanpa harus meninggalkan kelas. Daripada kita mengikuti pelatihan misalnya dengan durasi tertentu berapa hari, nah ini kan kita bisa pelajari secara fleksibel tanpa meninggalkan kelas. Jadi saya pikir pelatihan di PMM itu sangat bagus. Oke, dari pasca observasi ini kita sudah berbicara ngobrol ya dengan Mas Sofyan Andi. Saya berharap oh iya tujuan pembelajarannya ini kan disampaikan ya. Ya, betul. Sampaikan. Jadi di awal saya selalu sampaikan agar mereka tahu bahwa apa yang akan mereka capai setelah selesai belajar. Ya, saya juga melihat itu sudah tercapai semua, disampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian sikapnya, kemudian tahapan-tahapan dan belajarnya juga sudah sesuai semua gitu kan. Dan sangat luar biasa Mas Sofyan tadi sudah dijelaskan juga pengembangan diri nanti ke depannya setelah kita melaksanakan observasi ini, dan kita observasi ini kita sinkronkan dengan PMM yang menjadi tugas kita sebagai seorang guru. Terima kasih Pak Sofyan Andi. Semoga depan kita bisa lebih baik lagi dalam mendidik anak dan menjadikan anak ini merasa happy. Ya. Belajar di SMK Negeri Drama ini, karena kita punya program Happy Day. Joyful juga. Terima kasih Pak Sofyan Andi. Terima kasih juga Pak Agus. Terima kasih. Siap.